Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di subuh hari ini bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal, tanggal 10 Desember 2023. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Maka hendaknya kita terus berdoa memohon kepada Allah agar supaya amal soleh yang kita upayakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-9. Ayat ini mengabarkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang yang beriman. Terhadap nikmat-nikmat tersebut kita hendaknya selalu mengingat dan mensyukurinya. Karena itulah yang dituntut dari kita.
itulah yang diwajibkan atas kita, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman di dalam ayat ini dengan mengawali seruan atau panggilan kepada orang-orang yang beriman, yang mana ini mengandung konsekuensi tuntutan keimanan. Siapapun yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia menjalankan apa yang dituntut dalam seruan tersebut. Kita awali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul, apabila engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa ar'aha sam'ak, maka fokuskan pendengaranmu, yakni istami' laha, dengarkan seruan tersebut. Sebab fa imma khairun ta'muru bi wa imma syarrun tanha an. Bisa jadi setelah panggilan tersebut terdapat kebaikan yang kita diperintah untuk mengerjakannya, dan bisa jadi setelah seruan tersebut terdapat keburukan yang kita dicegah dari mengerjakannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ternyata di sini ada perintah. Udzkuru, ingatlah, ni'matallahi 'alaikum, akan nikmat Allah kepada kalian. Di sini nikmat ini bersifat umum. Buktinya Allah mengidhofahkan nikmat kepadanya, nikmat Allah. Penyandaran, ya, dalam bahasa Arab, ya, menyandarkan dalam bentuk kalimat ini, ya, pengidhofahan ini menunjukkan makna keumuman. Ini menunjukkan nikmat Allah sangat, ya, banyak. Hal itu terbukti dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nah, inilah diantara fungsi idhofah dalam ayat ini, ya, menyandarkan nakirah kepada ma'rifat. Ketika, ini diantara nikmatnya, ja'atskum junudun fa arsalna 'alaihim riha, ketika datang kepada kalian junud, yaitu tentara-tentara, jamak, ya, tentara-tentara. Fa arsalna 'alaihim, lantas kami utus kepada mereka, kami kirim kepada mereka rihan, angin, wa junudal lam tarauha, dan kami kirim kepada, ya, mereka pasukan yang, ya, tidak dapat kamu melihatnya, yakni malaikat. Wa kana Allahu bima ta'maluna basirah, dan Allah itu maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ini mengandung targhib dan tarhib, mengandung dorongan, yaitu anjuran, motivasi untuk beramal dengan ikhlas. Sebab apapun yang kita perbuat Allah melihat.
Dan juga ada tarhib, yaitu ancaman jangan sampai kita berbuat maksiat, jangan sampai kita berbuat dosa, sebab Allah Maha melihat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan tentunya panggilan orang yang beriman dalam ayat ini yang masuk pertama kali ya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Karena ayat-ayat ini turun di masa beliau, di hadapan para sahabat. Ini yang pertama kali. Dan masuk di dalamnya ya kita. Karena ayat ini bersifat umum. Berarti kita wajib mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi, kita dapat mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba, mengerjakan sholat barusan, diberi kemudahan kekuatan mendengarkan kajian saat ini, atau nikmat-nikmat yang telah berlalu dengan adanya nikmat diberikannya istri, suami, anak, tempat tinggal, kendaraan, banyak nikmat-nikmat itu, maka ini menuntut untuk kita mengingatnya dan melarang kita untuk melupakannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam dan iman. Maka mudah-mudahan kita istiqomah, ajak di dalam keimanan, dan semoga kita wafat di atas Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ayat ini berkaitan pengingatan terhadap nikmat Allah saat perang Ahzab atau perang Khandaq. Waktu itu kaum muslimin baru saja mengalami kekalahan, yakni pada perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Tepatnya di bulan Syawal. Kemudian pada tahun berikutnya, yakni pada tahun yang kelima, pada tahun kelima Hijriah, orang-orang kafir Quraisy sepakat untuk membalas dendam dan ingin menghabisi total kaum muslimin. Karena mereka meyakini kaum muslimin baru saja mengalami kekalahan, tentunya mereka dalam kondisi lemah, maka mereka sekalian ingin menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka mereka berkumpul membuat persekutuan atau ahzab. Golongan-golongan diseru untuk bersatu padu. Kemudian dari kafir Quraisy terkumpul 4.000 pasukan. Kemudian dari kabilah-kabilah yang lain terkumpul 6.000 pasukan. Total 10.000. 10.000 pasukan ini yang terdiri dari gabungan-gabungan sehingga dinamakan dengan ahzab. Golongan-golongan, kelompok-kelompok ini mengepung kota Madinah. Mengepung kota Madinah. Sehingga Allah menyebut dengan junud, pasukan-pasukan. Dalam bentuk nakiroh yang berfungsi menunjukkan betapa banyak jumlah mereka. Sebagaimana disebutkan dalam kamus, faba'da wa junudi hadhil alam wajada bardan wa salaman. Setelah mereka merasakan pedihnya siksaan, mereka akan mendapati api neraka yang dingin dan membawa keselamatan. Yakni Allah menimpakan
hukumannya kepada mereka ketika mereka mengepung kota Madinah. Saat itu mereka tidak bisa memasuki kota Madinah dikarenakan kota Madinah telah dikelilingi dengan parit atau khandak. Sehingga mereka terpaksa menunggu di sekeliling kota Madinah. Masya Allah, sekilas tentang penggalian parit tersebut luar biasa. Betul-betul perjuangan yang luar biasa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sampai-sampai Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat dengan mendendangkan syair untuk memberikan semangat kepada mereka sambil menggali parit. Nahnu alladzina bay'u Muhammadan 'alal Islam ma baqaina abadan. Kamilah yang berbaiat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas Islam selama kami masih hidup. Lantas Nabi mengatakan, Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah. Faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Lantas orang Ansor mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, kalau bukan pertolongan Engkau, kami tidak akan mendapat petunjuk dan kami tidak akan bersedekah serta tidak akan mengerjakan salat. Ya, fa anzalna sakinatan alaina wasabbitil aqdam illa in laqaina. Ya Allah, turunkanlah sakinah, ketenangan kepada kami dan teguhkanlah kaki-kaki kami ketika kami menghadapi musuh-musuh kami. Ya, Masya Allah ya. Jadi mereka tuh mendendangkan banyak syair. Itu diantara potongan syair yang ya dibacakan oleh Rasulullah dan para sahabat sambil menggali parit. Karena betul-betul dahsyat waktu itu. Sampai Nabi ya mengambil beberapa batu diikat pada perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kelaparan. Ya, sampai menahan lapar sambil menggali khandak. Dan kita tahu ya, tanah di kota Madinah tidak segembur seempuk tanah di Ampel ya. Tanahnya itu keras ya. Di sana tuh batu. Disebutkan dalam sirah itu sampai gancu Nabi itu memercikkan api, cerat gitu kan ketika menggali. Nah, berarti Masya Allah ya, betul-betul dahsyat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada pasukan kafir Quraisy angin yang sangat kencang sehingga merobohkan tenda-tenda dan menumpahkan panci-panci mereka. Sebagian ahli tafsir menyebutkan angin itu adalah angin soba. Angin soba itu angin timur, ya, angin timur. Di mana angin soba tidak sedahsyat angin barat. Kalau angin barat itu kerusakannya luar biasa. Itu yang dikirim kepada umat-umat terdahulu yang menghancurkan mereka total. Ya. Namun untuk angin soba tidak sedahsyat angin barat. Dia tuh berhembus disertai rasa dingin, ya, tapi tidak sampai membunuh. Dia cukup memporak-porandakan kem-kem kafir Quraisy. Itu aja, itu angin soba, angin timur. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Al Bukhari dan Muslim pernah bersabda, nusirtu bis soba, kami ditolong dengan soba, angin timur. Wa ahlakat Ad bid dubur, sedangkan kaum Ad yang dihancurkan itu
dibinasakan dengan angin barat atau dubur angin barat, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan bukti Allah bahwasannya diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam betul-betul rahmatan lil alamin. Artinya sejak Nabi diutus, Allah tidak akan menghancurkan umat ini sehancur-hancurnya. Beda dengan umat-umat sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh misalnya. Umatnya itu ketika di puncak pembangkangan dihancurkan total oleh Allah, sehingga tidak tersisa di muka bumi ini makhluk kecuali yang ikut Nabi Nuh di atas bahtera. Begitu juga umat Nabi Hud, umat Nabi Lut, ya. Setelah mereka durhaka, habis, tidak tersisa. Nah, sampai anjing-anjingnya, ayam-ayamnya mati, ya. Adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menghancurkan total, ya. Terbukti kafir Quraisy ketika mengepung kota Madinah tidak sampai dihancurkan total, ya. Dan tidak pernah kita dengarkan umat yang mendolimi Nabi itu langsung habis, enggak. Contoh Taif. Penduduk Taif ketika Nabi datang bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu berdakwah di sana, beberapa hari lalu Nabi ditolak, diusir, dilempari batu oleh anak-anak kecil, ya, sampai Nabi berdarah. Ternyata ketika malaikat penjaga gunung datang menawarkan bantuan kepada Nabi untuk, ya, menghancurkan mereka, Nabi tidak mengizinkan. Nah, ini terbukti diutusnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Artinya Allah sejak Nabi diutus banyak menahan siksaannya. Nah, jamaah yang berbahagia, nah, itulah sekilas tentang perang Ahzab. Tentang perang Ahzab atau perang Khandaq. Sehingga dari sini ada pelajaran yang berharga yang dapat kita petik, ya, atau beberapa fawaid yang dapat kita ambil. Pelajaran yang pertama dari ayat yang ke-9 ini, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu bayanun minnatullah azza wa jal ala hadhil ummah awaluha wa akhiruha bihadad difa' minallah azza wa jal anil mu'minina. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, menjelaskan karunia Allah yang agung kepada umat ini, baik umat pertama maupun umat belakangan, dengan Allah memberikan pembelaannya kepada orang-orang yang beriman. Dan juga ayat ini memerintahkan kita agar banyak mengingat nikmat, ya. Bayangkan, nikmat yang kita dapatkan dibandingkan musibah yang kita alami, lebih banyak nikmat yang kita dapatkan. Dan musibah itu sendiri, kalau kita mau merenungi, itu juga nikmat. Kenapa? Karena dengan musibah itu Allah ingin kita dihapus dosanya, Allah ingin kita ditinggikan derajatnya, dimasukkan ke dalam surganya. Yang dengan musibah itu Allah ingin kita mendapatkan banyak ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah sabar, ibadah doa, ibadah menangis, ya. Dan juga ibadah yang lain berupa akhlak yang makin tinggi. Kenapa? Sebab orang yang sedang sakit dalam kondisi seperti itu, dia akan merasakan nikmat sehat sehingga bersyukur. Dia akan, ya, merasakan nikmatnya berdoa sehingga serius dalam berdoa. Dia merasakan nikmatnya menangis ketika berdoa. Nah, itu nikmat yang luar biasa, masya Allah, ya. Pelajaran yang berikutnya, anna ni'matallah azza wa jal imma ijadun li mahbub au daf'un makruh. Nikmat Allah itu ada kalanya dengan berupa dikabulkan permintaan-permintaan yang kita inginkan, diwujudkan apa yang kita cintai, dan terkadang berupa dicegahnya kita dari keburukan-keburukan yang tidak kita sukai. Bisa jadi, ya, selama ini kita sehat, kita selamat itu karena
ya doa-doa kita. Sebagaimana Rasul menyebutkan, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah dalam 3 bentuk dalam satu hadis. Dalam hadis yang lain ditambah 1 berarti 4 bentuk. Yang pertama, doa yang kita panjatkan itu akan dikabulkan langsung yang kita minta. Yang kedua, akan dikabulkan dalam bentuk disimpan di akhirat. Yang ketiga, akan dikabulkan dalam bentuk dihindarkan kita dari keburukan-keburukan yang akan menimpa kita sesuai dengan kadar doa kita. Yang keempat, kata Rasulullah, doa itu akan dikabulkan dalam bentuk pengampunan dosa. Misalnya Bapak minta, ya Allah berilah saya harta yang melimpah misalnya, tapi nggak sugih-sugih, tetap miskin. Nah itu bisa jadi ya Allah berikan dalam bentuk pengampunan dosa. Nah, bisa jadi atau disimpan di akhirat atau dalam bentuk Anda diselamatkan dari berbagai musibah. Nah, pelajaran berikutnya, ayat ini menjelaskan kepada kita syiddatu adawatil kufar lil mu'minin. Kuatnya permusuhan orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman. Li'annahum, karena mereka melakukan persekongkolan, persekutuan dalam rangka melawan umat Islam. Di zaman Nabi terjadi, ada perang Ahzab. Di zaman kita sekarang juga terjadi, di mana musuh-musuh Islam itu bersatu padu. Ya, terbukti ketika Zionis menyerang kaum muslimin di Gaza, maka otomatis sekutu-sekutu mereka orang kafir itu ya menggelontorkan dana kepada mereka ya melalui ya, antek-antek Zionis ya. Sehingga muncullah gerakan boikot produk-produk yang mendukung Zionis. Masya Allah. Jadi mereka kuat dalam hal ini ya. Dan terbukti sampai kiamat mereka akan bersatu padu. Orang kafir pasti akan membenci orang beriman, itu pasti sunatullah. Nah, maka kalau mereka bersatu padu dalam kekafirannya, maka kita harus bersatu padu dalam keimanan kita. Orang beriman jangan terpecah belah. Ya. Maka kaum muslimin ini tolong dipahami. Orang kafir sampai kapanpun akan menjadi musuh Islam. Karena kafir itu musuh Allah, musuh Rasul, musuhnya umat Islam. Pelajaran berikutnya, anal yahud la ahda lahum wa annahum ahlu ghadar wa khiyanah. Orang Yahudi itu orang yang tidak akan pernah menepati janjinya. Mereka itu sudah dinas sebagai umat yang ahli mengingkari janji, umat yang ahli berkhianat, tidak amanat, orang Yahudi. Terbukti pada perang Ahzab ini. Pada perang Ahzab kaum muslimin dikepung dari 3 sisi. Ya, dikepung dari 3 sisi. 2 sisi dari luar kota Madinah, 1 sisi dari orang-orang Yahudi. Ya, di dalam kota Madinah. Jadi Rasul ketika perang Ahzab menghadapi gempuran dari luar juga dari dalam. Karena orang Yahudi yang sebelumnya telah mengambil kesepakatan perdamaian ya dengan umat Islam yang sepakat akan membantu kaum muslimin dalam ikatan ya pemerintahan itu, ternyata ketika Islam diserang oleh kafir Quraisy, mereka berkhianat, mereka nulayani janji. Mereka justru menyerang Islam dari dalam. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau sekarang jenengan menyaksikan Yahudi ya bolak-balik seperti itu ya, enggak usah kaget. Memang itulah kawan bayi orang Yahudi. Mbok sampai kapan pun ya seperti itu Yahudi. Ya. Dan kebetulan di zaman Nabi Yahudinya ada 3. Ada 3 suku besar. Yang pertama Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Banu Nadir, yang ketiga Yahudi Banu Quraidzah. Inilah 3 suku besar yang berkumpul untuk menyerang Islam. Ya, sehingga total jumlah mereka sekitar 4 ribuan.
Yang dari dalam, yang dari luar itu 6.000. Pelajaran berikutnya, ayat ini menjelaskan kekuasaan Allah Azza wa Jal. Apa itu? Fa arsalna alaihim rihan. Maka kami kirimkan kepada mereka angin. Jadi angin itu bagian dari makhluk Allah. Dari sini kita tahu Allah Maha Kuasa. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman Nabi Musa, Allah kirim belalang, Allah kirim kata, ya, Allah kirim kutu, ya, banyak sekali. Itu mudah bagi Allah, ya, mudah bagi Allah untuk menimpakan hal itu. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari ayat ini, ya, bahwasanya malaikat-malaikat itu bagian dari tentara-tentara Allah, junudullah. Sebab Allah berfirman, wa junudal lam tarauha. Dan Allah mengirim kepada mereka pasukan yang tidak dapat mereka melihatnya. Ya, Masya Allah ya. Jadi malaikat bagian dari tentara-tentara Allah. Pelajaran berikutnya, hukum asal manusia tidak bisa melihat malaikat. Annal asla annan nasa la yarawnal malaikah. Kecuali yang Allah izinkan, seperti Kanjeng Nabi SAW dan juga para sahabat itu melihat Jibril dalam bentuk manusia. Ketika Jibril datang bertanya kepada Nabi tentang iman, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Pelajaran berikutnya, ayat ini menunjukkan keumuman ilmu Allah terhadap semua yang kita kerjakan. Wa kana Allah bima ta'maluna basira. Jadi Allah itu ilmunya umum. Ya. Allah tahu, Allah melihat semua yang kita perbuat, termasuk amalan hati. Allah mengetahui itu. Dalilnya surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lam ma tuwaswis bihi nafsuh. Kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, semua yang dibisikkan oleh jiwa, oleh hati. Nah, jadi ya di sini Basir maha melihat baik amalan jawarih, amalan yang nampak maupun amalan hati. Maka hati-hati, jangan sampai kita punya niat-niat yang buruk. Pelajaran yang terakhir, ayat ini menunjukkan targhib wa tarhib, anjuran, motivasi, dorongan agar kita berbuat kebaikan, berbuat amal solih dengan penuh keikhlasan, serta ada ancaman jangan sampai kita berbuat keburukan, berbuat maksiat, sebab semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat berikutnya, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absaru wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Idh, ingatlah ketika ja'ukum, mereka datang kepada kamu, min fawqikum, dari arah atas, wa min asfala minkum, dan dari bawahmu, wa idh, dan ingatlah ketika zaghatil absar, ya, ketika tidak tetap lagi penglihatanmu, nah, pandangan mulai enggak fokus, mulai goyah. Wa balaghatil qulubul hanajira, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Yang kita jelaskan maksudnya. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Ya. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Lantas disitulah kata Allah, ubtuliya, diuji, al-mu'minun, orang-orang mukmin, wa zulzilu, dan digoncang hatinya, zilzalan syadidan, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kaum muslimin, apa maksud
ya, ketika mereka datang kepadamu dari arah atas dan dari arah bawah. Maksudnya, menurut pendapat yang pertama, yang dimaksud dari arah atas itu barat, yaitu pasukan Quraisy. Yang datang dari bawah itu timur, yaitu pasukan ya suku Ghatafan dan lain-lain, yaitu sekutu dari kafir Quraisy. Dan ini pendapat ulama-ulama tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, As-Sa'di dan Syekh Al-Utsaimin. Kemudian pendapat kedua, menurut Al-Alusi, pendapat ini menjelaskan maksud datang kepada kalian dari arah atas, yaitu al-ihatah bikum, yakni pasukan tersebut mengepung umat Islam dari segala penjuru. Nah, dan ini pendapat yang cukup kuat karena saat itu yang menyerang kaum muslimin bukan hanya dari pasukan kabilah Quraisy dan Ghatafan, namun juga dari pasukan selatan, yaitu kabilah Bani Quraidzah, Bani Qainuqa, ya, Bani Nadir, yang berkhianat dengan membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin waktu itu diliputi, dikelilingi dari segala sisi. Naam. Kemudian maksud wa'id zaghatil absor, pandangan mulai tergoyah, pandangan mulai gak fokus. Kata jumhur ulama, maksudnya adalah saat itu pandangan kaum muslimin mulai hilang, ya, tidak fokus kepada musuh. Kenapa? Karena kondisi dikepung. Lihat depan musuh, kanan musuh, kiri musuh, belakang musuh. Loh, akhirnya apa? Mereka nggak bisa fokus. Beda halnya ketika musuh dari satu arah, misal dari depan, ya mereka bisa fokus. Nah, itu musuhnya jelas. Ini enggak. Akhirnya apa? Bingung mereka. Mana dulu yang kita hadapi? Nah, akhirnya mereka pandangannya enggak fokus, ya. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Selain itu juga tidak fokusnya pandangan karena takut. Bayangkan mereka jumlahnya sekitar 1.500 dikepung oleh 10.000. Bisa dibayangkan toh? Sedangkan ya yang ngepung itu dari berbagai sisi. Sehingga karena takut pandangan tidak fokus. Kemudian maksud ya wa balaghatil qulubul hanajira, dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan. Di sini juga ada beberapa pendapat ulama. Nah, kita ambil dua pendapat. Yang pertama, maksudnya yaitu naik secara hakiki, yakni hati atau jantung umat Islam itu naik ke atas. Kenapa? Saking takutnya terhadap musuh. Dek, gitu langsung kayak serut gitu kan ya. Dan kita juga merasakan ketika kita takut atau kita kaget, kadang jantung kita kayak berhenti, kayak di tenggorokan. Nah, seperti itu. Kemudian pendapat yang lain, pendapat yang kedua, kalimat ini bentuk ungkapan kondisi mereka. Ya. Kenapa? Karena orang Arab biasa mengungkapkan suatu keadaan dan kondisi yang menakutkan dengan ucapan atau ungkapan seperti ini, yaitu kalimat ini ingin menggambarkan betapa ya detak jantung kaum muslimin berdegup dengan kencang, dek 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 gitu. Saking kondisi saat itu sangat tragis ya, sangat dahsyat, sehingga jantung mereka tuh berdegup dengan kencang. Seakan-akan jantung mereka lepas, ya. Deg-deg seakan-akan lepas, copotlah jantungnya. Nah itu maksud dari wabalaghatil qulubul hanajir. Kemudian watadzunnuna billahi dzununa, dan kalian umat Islam mulai menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purbasangka. Maksudnya apa? Kalian di sini adalah orang-orang mukmin dan orang munafik. Karena waktu itu gabungan umat Islam itu di tengah-tengahnya juga ada orang munafik. Ya. Akhirnya apa? Orang-orang mukmin saat itu mereka melihat pasukan Ahzab semakin yakin dengan janji Allah, sehingga mereka berbaik sangka. Adapun orang munafik sebaliknya,
mereka berburuk sangka, wes mati maring ini, entek maring ini, wes ketun akhirnya aku mbelo Kanjeng Nabi. Pasti begitu orang munafik. Itu terjadi, Pak, Ibu yang berbahagia. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 22 nanti. Ya, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan sekutu itu, qalu, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya pasti benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ini orang beriman sikapnya. Dan hal itu tidak menambah kecuali keimanan dan keislaman mereka. Jadi umat Islam itu semakin di ujung tanduk kebinasaan, makin kuat keimanannya. Makin ditekan, makin kuat keimanannya. Makin kuat tawakalnya, pasrahnya kepada Allah. Itulah orang beriman. Maka ketika mereka melihat ya pasukan yang begitu besar mengepung mereka, mereka bukannya takut, tapi makin semangat, makin betul ya apa yang mereka yakini itu makin benar. Termasuk apa yang Nabi sampaikan. Sebab di awal dakwah itu Nabi sudah menyampaikan, kalian itu jangan kira akan masuk surga sebelum diuji oleh Allah setelah beriman. Artinya setiap orang yang mengaku beriman pasti diuji. Baik diuji dengan kelaparan, ketakutan, kematian ya. Itu pasti. Ternyata betul. Ketika mereka menyaksikan hal itu, baru saja mereka diuji dengan kekalahan perang Uhud, dengan kematian 70 sahabat mereka, ya, kondisi belum pulih, diuji lagi dengan pasukan yang begitu besar, pasukan Ahzab. Ternyata ujian yang bertubi-tubi ini menjadikan keimanan para sahabat makin bertambah. Nah, ini harus kita contoh jamaah yang berbahagia. Jangan sampai orang beriman diuji sedikit ya, lalu disogok dengan Indomie 1 kardus, ya sudah, ya tinggalkan keimanan ya. Disogok dengan uang sekian ya. Apalagi ini sudah mendekati pilpres ya. Disogok 100.000, oke. 50.000, gelem. Pokoknya yang paling akeh nyogoke tak pilih. Masya Allah, begitu murah keimanan kita. Kaum muslimin, jangan. Allah itu melihat, Allah itu ilmunya meliputi kita. Sudah Anda tolak itu berapapun yang diberikan, apakah sembako ataukah amplop apapun itu, tolak sudah. Yaitu bertentangan dengan jiwa nurani umat Islam. Jangan diterima. Sudah Anda pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Sebab apa? Pilihan Anda itu nanti ditanya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nafsi-nafsi sudah, amanah kita itu. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia jangan sampai salah pilih ya. Pilihlah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan Anda pertaruhkan keimanan hanya dengan sedikit ya kesenangan dunia itu. Nah, maka kaum muslimin lihat orang beriman makin ditekan, makin kuat keyakinannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Yakin, oh gitu, betul ini. Ini betul ya. Ya, bahwa saya ini benar, kan begitu. Adapun orang munafik, mereka memiliki persangkaan yang lain, yaitu apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berputus asa, dan putus asa dosa besar kaum muslimin, mboten parang ya. Wala tayasu mir rauhillah. Kita enggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Ya, sebab itu dosa besar. Sehingga dapat kita simpulkan umat Islam waktu itu diuji dengan 5 ujian berat. 5 ujian berat. Ya. Yang satu ujian saja itu bisa menghancurkan mental ya suatu kaum. Nah, ini diuji dengan 5 ujian. Yang pertama, kepungan pasukan Quraisy. Yang kedua, kepungan pasukan Ghatafan. Yang ketiga, pengkhianatan Bani Quraidzah dan lainnya. Yang keempat, jumlah pasukan di luar ekspektasi, yaitu 10.000 melawan 1.500. Yang ketiga, musim dingin dan kelaparan sedang menimpa. Nah, sedang menimpa. Sampai akhirnya ada mukjizat Nabi di masa itu, ketika sahabat melihat
beberapa batu di perut Nabi diikat dengan kain karena Nabi kelaparan ya, sambil menggancu ya, membuat parit itu. Lalu datang sahabat ya, kalau nggak salah Abu Salama itu kalau nggak salah. Dia datang menawarkan, Rasul, habis ini ikut ke rumah saya. Ada apa? Monggo jenengan makan di rumah. Lalu Nabi bertanya, ada berapa gandum di rumahmu? 1 sak katanya. Oh sak. Ya wes ojo dimasak sih, tunggu saya datang. Kemudian Nabi datang, dipegang gandum itu, sudah suruh masak istrimu. Lalu setelah itu Nabi perintahkan sahabat, umumkan kepada sahabat semuanya yang menggali parit, suruh datang ke rumah si fulan ini. Kaget si fulan, ya Rasul, saya cuma ngundang jenengan, ini cuma cukup buat jenengan sama kita. Kok tiba-tiba jenengan mengundang 1.500 orang ini? Waduh katanya. Sudah suruh datang mereka. Nah, istrimu suruh masak wes. Nah, ternyata betul. 1 sak gandum bisa mencukupi makan 1.500 sahabat. Masya Allah, ini kan mujizat ya. Mujizat. Bayangkan ya. Nah, Masya Allah, ini luar biasa ya. Jamaah yang berbahagia, itulah ujian berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Bisa kita bayangkan, kita dikepung satu musuh saja sudah gak tenang tidur kita. Nah, saya masih ingat dulu ketika rame-rame ninja-ninja ya, yang membunuh kiai kan gitu kan ya. Itu kita kebetulan waktu itu sedang jadi santri ya. Kita itu ikut jaga waktu itu. Kita ikut jaga, dikasih senjata ya, suruh pegang waktu itu. Saya kebetulan jaga di rumah kiai. Kenapa? Bukan ya, saya pakai itu pedang waktu itu. Ya kalau yang lain pakai menjalin. Kita pakai pedang waktu itu dengan beberapa teman. Ya, karena saat itu diungsikan waktu itu. Dan kita jaga rumahnya. Waktu itu sudah gimana gitu rasanya gitu kan ya. Apalagi saudara kita di Palestina yang dikit ada bom, swing dem, itu kayak apa lagi ya? Mungkin jenengan langsung nyampe sana jantungnya sudah copot mungkin ya. Ada mercon aja lebaran sudah kayak gitu, apalagi di bom gitu kan ya, bom. Lihat para kaum muslimin yang lemah di Gaza, mereka sudah siap untuk makan malam, tiba-tiba nggak jadi makan malam. Kenapa? Kena bom, ya, mati duluan. Ya. Itu terjadi di sana. Ya, nah itu ngeri sekali. Itu saja sudah luar biasa. Ini bayangkan kaum muslimin dikepung diuji dengan 5 perkara ini. Apa nggak berat ini? Nah, dan itulah kaum muslimin, janji Allah, sunnatullah, orang yang mengaku beriman pasti diuji. Dalam surah Al-Baqarah 214, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ataukah kamu menyangka, mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa, mereka ditimpa kemelaratan, waddarra, penderitaan, wazulzilu, dan digoncang dengan berbagai goncangan dari cobaan-cobaan, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai rasul dan orang beriman di antara mereka mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan turun. Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, surat Al-Ankabut. Apakah manusia mengira bahwasannya mereka akan dibiarkan mengatakan beriman sedangkan mereka tidak diuji? Jawabannya tentu tidak. Pasti kita akan diuji. Nah, alhamdulillah ujian kita saat ini ya tidak terlalu berat secara fisik. Ya, mungkin ujian kita ya itu malas sholat subuh ya, malas pengajian ya, malas berbakti, malas doa, itu ujian kita. Namun jangan diremehkan. Justru ujian kayak gini yang berbahaya. Kenapa kita diuji dengan ketenangan, kedamaian sampai kita lupa untuk melakukan i'dad, melakukan persiapan
melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang wajib bagi orang yang mengingat nikmat-nikmat Allah itu supaya disebutkan rincian nikmat tersebut. Misalnya, kita dulu pernah dapat nikmat ini, kita dulu pernah dapat nikmat ini. Nah, ini sehingga menambah kualitas syukur kita kepada Allah. Yang pertama, secara umum semua nikmat harus kita syukuri, namun alangkah idealnya kalau nikmat-nikmat yang rinci juga kita ingat. Misalnya kita pernah selamat dari kecelakaan kayak kemarin itu saya berangkat sekolah sudah saya listing, sudah sampai garis tengah, kita sudah belok pelan-pelan mau ke gedung sekolah, tiba-tiba saya lihat di belakang itu anak perempuan ngebut, sudah nggak pakai helm, buanter nikuk dari kanan saya, hampir kena situ. Wah, itu kan alhamdulillah, mungkin karena doa kita tadi akhirnya selamatkan. Bayangkan itu, ngeri sekali anak sekarang. Kita sudah ngelisting ternyata masih ditikuk Hati-hati kaum muslimin yang sudah sepuh, ketika naik kendaraan hati-hati. Sing waras ngalah Sekarang banyak orang nggak sehat ini, entah tergesa-gesa atau nggak tahu aturan ngawur Alhamdulillah. Jadi kita ingat itu, alhamdulillah. Kita bersyukur akhirnya banyak memuji Allah, alhamdulillah kan Belum lagi nikmat yang lain nikmat yang lain. Nah, perlu kita rinci itu agar menambah syukur kita kepada Allah. Pelajaran berikutnya, keadaan yang menimpa kaum muslimin itu besar sekali, sampai mereka itu menimbulkan banyak perkiraan, perdugaan-dugaan. Sama dengan kita saat ini. Mungkin di antara kita mengalami hal ini. Ketika diuji, saya sering mendengar orang yang kurang keilmuannya itu mengatakan, ya Allah, aku wis padang sholat kok sik diuji ngene, aku wis padang donga kok sik ngene. Banyak seperti itu. Di satu sisi ada orang terlalu pede ketika mendapat nikmat mengatakan ini nikmat, ini rezeki anak soleh misalnya. Ini juga ini salah Kok pede sekali mengaku dirinya soleh Nah, jangan seperti itu Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia itu tolong diperhatikan. Ini masalah sepele tapi ini berakibat fatal kepada keimanan kita. Contoh lagi, ketika orang itu mengatakan ojo udan sik misalnya misalnya, jangan hujan lah, saya masih begini-begini. Ini juga nggak tepat. Kenapa? Hujan itu rahmat. Masa Allah mau menurunkan rahmat kita cegah kan itu juga kurang tepat. Sudah, yang tepat sudah. Kalau waktunya hujan sudah disyukuri. Nah, kalau belum hujan sabar seperti itu. Pelajaran berikutnya, rasa takut yang Allah timpakan kepada kita itu bermacam-macam. Mungkin terkadang jenengan juga sempat kepikiran saat ini. Aku tambah sepuh ekonomi gurung mapan, kok piye lah aku gak iso kerja ngene. Pasti begitu. Ini kan rasa takut kan? Ada juga rasa takut, anakku kuliah kok lah gak lulus piye? Anakku pengen mlebu kene lah gak diterima piye? Pasti begitu. Ini yang bujang juga ada harap-harap cemas. Aku wis melu lulus kuliah, engko kerja apa? Mari ngono mikir meneh, engko payu enggak rabi kan begitu kan Masih begitu. Artinya apa? Setiap orang akan mengalami kayak gini. Setiap orang akan mengalami ujiannya masing-masing. Mungkin yang sudah sepuh juga sama. Wis tambah tuwek, ibadah mulai abot wis mulai harap-harap cemas. Engko matiku piye? Husnul khotimah atau tidak? Nah, itu mulai cemas Nah, itu yang terjadi. Belum lagi masa depan dikubur nanti bagaimana. Nah, seperti itu. Artinya setiap orang akan mengalami ujian seperti ini. Maka dari ayat ini kita tahu apapun ujian yang menimpa kita, entah itu ketakutan, kekhawatiran masa depan kita dan sebagainya, apapun itu kita jangan sampai suudzon kepada Allah. Ingat, yakini karakter ini sebuah karakter yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang memberikan ujian itu adalah Allah. Sedangkan Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan pernah mendolimi hambanya di luar kemampuannya.
Atau Allah nggak akan pernah membebani hambanya di luar kemampuannya. Yang ketiga, Allah nggak akan mendolimi kita. Allah mengharamkan sifat zalim dari dirinya. Maka yakini itu. Ini ujian dari Allah, saya yakin pasti ada hikmah. Yang kedua, Allah nggak akan membebani saya di luar beban saya. Yang ketiga, Allah nggak akan mendolimi saya. Yakini itu. Nah, sehingga apapun ujian yang menimpa kita, kita akan tetap husnudzon, berbaik sangka, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya, ini sunatullah. Bahwasanya manusia punya rasa takut yang bersifat tabii. Rasa takut yang bersifat nurani, naluri. Ya, seperti takut kepada api, takut kepada binatang buas, takut kepada ular dan sebagainya. Itu wajar. Ini tidak menciderai, tidak mengurangi keimanan kita. Ya, namun yang dikhawatirkan kalau rasa takut sir. Takut sir itu artinya takut yang tidak beralasan. Seperti lihat benduso wedi. Wah, seakan-akan benduso bisa memberikan keburukan. Ini enggak boleh dalam Islam. Lewat kuburan wedi. Dan sebagainya, ini takut yang tidak beralasan, yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ini tidak dibenarkan. Ini bisa mengurangi kesempurnaan tauhid kita. Nah, begitu. Atau takut kepada kuburan yang ini diyakini bisa menimbulkan ini dan itu. Nah, ini nggak boleh kaum muslimin. Kemudian, ya, nah itulah pelajaran-pelajaran dari ayat berapa tadi? Ayat 10 ya. Dan ayat 11. Adapun untuk ayat 11 ya. Belum ya? Belum tadi ya. Oh ya. Ayat 11 tadi sudah kita baca, yaitu ya. Taib kita buka tanya jawab, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Oke, monggo Bapak. Nah, ya sekilas. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apakah saat ini bekas atau napak tilas namanya dari Honda itu masih ada? Pernah juga kita tanyakan kepada teman kita yang tinggal di kota Madinah, apakah Honda itu bekasnya masih ada? Sebagian itu masih ada sisanya yang bisa dilihat bekasnya, sebagian kecil, gak banyak. Entah itu sengaja ditinggalkan oleh pemerintah sana atau tidak, kita nggak tahu. Yang lain sudah nggak kelihatan, ya, sudah tertutup dengan batu-batu, ya, sehingga tidak diketahui lagi. Namun sebagian masih ada. Ketika dia cerita, itu bekas Honda katanya, ini sekian, ya, seperti itu. Nah, makanya jadi itu yang kita ketahui. Ya. Kalau Anda masih penasaran, nanti bisa datang ke sana ketika umroh, nanti minta kepada mutawif, Pak tunjukkan Pak Honda masih ada enggak? Nanti bisa dibimbing, ya. Nah, begitu. Karena jamaah Indonesia itu neko-neko Pak. Kadang jamaah Indonesia itu yang ditanyakan bukan itu, tapi makam Mbah Yai Maimun di mana? Pasti begitu ditanyakan. Itu yang sering ditanyakan karena mereka untuk ziarah ke sana. Itu sering ditanyakan. Bahkan saya juga pernah ketika di sana juga ditanya begitu. Ustaz, jenengan tahu nggak makam Mbah Maimun? Loh kenapa Pak? Saya mau ziarah itu ya. Kalau tempat umum tahu, itu tempat umumnya. Jadi makam-makam jamaah haji untuk sekian tahun di sini. Nanti berapa tahun ke depan itu akan dipindah ya. Dipindah ke makam yang lain kan begitu. Karena makamnya terbatas ya, nah. Terbatas. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Sinten? Nggih, di Mekah. Di sana meninggalnya.
Monggo, mungkin ada yang bertanya lagi, masih ada waktu ini. Nggih. Walau alam, kita juga kurang paham ya permainan politik di negara kita. Entah itu betul-betul modus ya, modus untuk membunuh ulama, atau memang betul-betul itu membunuh para dukun santet ya. Karena kenyataannya guru-guru ngaji itu ya yang tertuduh itu juga dibunuh, padahal keseharian mereka bukan dukun santet kan begitu ya. Kita nggak paham betul masalah itu. Yang jelas itu fitnah yang pernah menimpa umat Islam di Indonesia kala itu. Wallahu alam. Iya, mencekam betul. Terutama di pondok-pondok. Di pondok-pondok ya. Sehingga saat itu juga ada oknum yang menyalahgunakan. Ini kesempatan balas dendam, kayak ngeten-ngeten ini juga akhirnya. Dan juga digunakan untuk mencuri dan sebagainya. Jadi itu fitnah ya. Maka kita perbanyak berdoa. Nabi dalam hadis Tirmidzi ya, nomor 2353 itu mengajarkan satu doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau kemampuan dapat mengerjakan berbagai amal kebaikan serta menjauhi segala bentuk kemungkaran dan mencintai orang-orang miskin, dan memohon agar Engkau mengampuni dosaku dan merahmatiku. Dan ketika Engkau menimpakan fitnah pada satu kaum, janganlah Engkau wafatkan aku di atas fitnah tersebut. Artinya kaum muslimin, fitnah saat ini kan luar biasa dahsyatnya. Entah fitnah itu fitnah memandang kepada yang haram, fitnah pemikiran sesat, yang kan banyak sekarang pemikiran sesat menyebar itu kan ya. Ya, itu banyak tersebar di dunia internet gitu kan ya. Sampai ya mungkin Bapak lihat di Facebook atau di TikTok ya, ada seorang kiai yang terkenal itu dari Jawa Barat. Itu kalau buka kajian saya lihat di YouTube, itu yang datang tuh banyak, masjidnya penuh. Namun ternyata sekali berdia tidak paham arti Al-Qari'ah ya. Jadi Al-Qari'ah yang pakai ain itu diterjemahkan apa? Pembaca perempuan. Ya. Al-Qari'ah, pembaca perempuan. Mal Qari'ah, siapakah pembaca perempuan? Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu pembaca perempuan? Sampai dia menyalahkan yang lain. Dia mengatakan, saya heran kenapa Al-Qari'ah diartikan hari kiamat. Kata kiai ini, kiai haji itu pengikutnya banyak, bahkan followersnya di akunnya tuh 1 juta lebih itu pengikutnya. Tapi memahami ayat aja nggak paham, bahkan Al-Fatihah aja nggak lancar. Dan itu kiai tasawuf. Itu kalau ngisi pasti membahas tentang nur, kemudian membahas tentang apa? Tentang wihidatul wujud ya. Tapi dia nyalahkan ulama yang lain. Saya heran, kata kiai tadi, kok bisa Al-Qari'ah yang artinya pembaca perempuan diterjemahkan di Quran hari kiamat? Dari mana, kata kiai tadi? Allah karim, iki sing salah sopo ini kan ya. Ngono komentarnya saya lihat, the best kiai, pujaan saya, masya Allah. Ini kan fitnah akhir zaman, Pak. Akhirnya apa? Kita yang sudah ngaji benar selama ini bisa disalahkan. Ya gitu. Itu salah, itu bisa jadi seperti itu. Kenapa? Ini Pak, fitnah yang kita maksud. Jadi jangan sampai kita, apalagi cerita khurafat, cerita ya yang banyak tersebar di masyarakat ya. Itu banyak itu diceritakan di YouTube tuh, tersebar luas itu. Ya, ada Habib ketika kuburannya digali, dia sedang baca Quran.
baca Quran ya, Masya Allah, macam-macam cerita-cerita itu. Nah, maka kaum muslimin, ini yang kita khawatirkan, jangan sampai kita mati dalam keadaan tertimpa fitnah, entah fitnah wanita, fitnah harta, fitnah syubhat, pemikiran sesat, atau fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita, anak cucu kita. Semoga menjadikan anak cucu kita orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang betul-betul memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat ya, dan semoga Allah mewafatkan kita semuanya di atas husnul khatimah, di atas Islam dan sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam, Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.